Itu jangan nilai hobinya lah. Lu sirik kali ya, agak punya hobi kayak dia ya. Cari hobi ngapa? Jangan nyinyir mulu. Mainan itu bagus buat perkembangan sensorik anak dalam masa pertumbuhan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya, anak yang udah terpapar asam sulfat sejak dini. Bayangkan misalnya kalau dia jadi presiden ya. Pak, negara kita diserang, Pak. Mana mainan saya? Mana mainan saya? Nah, kalau di meja seseorang ada mainan dan itu sekedar untuk membuang-buang waktu dia, itu tentu di dalam otaknya nggak ada konsep kan. Jadi kita lihat bahwa hobi Pak Gibran itu ya memang bermain-main. Hobi Habibie itu adalah memainkan pikirannya, itu bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, masih ingat kan kemarin saat Gibran membereskan ruang kerjanya, di mana di meja kerjanya beliau banyak sekali mainan-mainan anak kecil. Dan itu pun membuat reaksi daripada netizen yang mengatakan bahwasanya tidak pantaslah seorang wali kota malah justru di mejanya banyak mainan, bukannya buku-buku dan lain sebagainya. Nah tapi kali ini ada yang membelanya guys, coba kita dengarkan dulu ya. Lagi rame nih di pemberitaan, waktu Mas Gibran lagi pindahan dari kantornya ke Solo buat siap-siap ke Jakarta. Kelihatan tuh Mas Gibran lagi ngepak mainan-mainannya ke dalam kardus. Rame sih dibahas, kok udah gede masih beli mainan sih, masih koleksi mainan. Oh jadi gini kualitas wakil presiden kita nanti, koleksi banyak banget mainan. Itu mainan kapan kerjanya? Kok ngurusin mainan doang? Gini gue jelasin. Oke, Mas Gibran itu sama-sama juga ya cowok biasa, pria juga punya hobi. Gue juga sama kok, di meja kerja gue juga dulu gue taruhin mainan, gue pajangin mainan. Yang dinilai nanti sama kita itu kinerjanya, bukan hobinya. Nih, kardus di belakang gue juga isinya mainan. Ya wajar dong, namanya juga cowok punya hobi. Hobinya juga nggak merugikan kan. Justru aneh kalau cowok nggak punya hobi. Karena kalau cowok nggak punya hobi atau pria nggak punya hobi, malah yang ada nanti aktivitas yang merugikan. Malah nanti kegiatan yang kalau nggak punya hobi ngelakuin kegiatan yang merepotkan. Kalau mau nilai Mas Gibran mah nanti kinerjanya, jangan hobinya ya. Justru kita penasaran nih, nanti sebagai wakil presiden, pas udah dilantik, kayak apa sih pergerakan Mas Gibran, kayak apa sih gebrakannya? Itu yang kita pantau, itu yang kita perhatiin. Udah sesuai peraturan belum? Udah jalanin kebijakan-kebijakannya belum? Atau nanti ada ide-ide soal peraturan yang bagus apa enggak? Itu jangan nilai hobinya lah. Lu sirik kali ya, agak punya hobi kayak dia ya. Cari hobi ngapa? Jangan nyinyir mulu. Cie emosi. Terus nanti kalau udah menjabat, akhirnya kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh pun keluar atau janji-janjinya tidak terpenuhi. Mau ngeles gimana lagi mas? Mau ngeles apa? Ini belum sampai akhir jabatan ya. Lucu sih sebenarnya. Karena banyak sekali ya tingkah Gibran sendiri yang membuat para netizen tuh terheran-heran gitu ya. Ya dari awal masuk juga udah bikin semua orang heran sih. Tapi anehnya masih ada aja yang belain ya. Oke teman-teman, ini reaksi netizen. Perihal mainan aja dinyinyirin, apa salahnya dengan mainan? Mainan itu bagus buat perkembangan sensorik anak dalam masa pertumbuhan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya, anak yang udah terpapar asam sulfat sejak dini, butuh mainan biar nggak oleng. Kalau kamu nengok ada orang dewasa, masih ngoleksi mainan anak-anak, masih ngerakit Tamiya, bahkan sampai bawa ke ruang kerjanya, jangan dihujat. Barangkali dia lagi ngalami yang namanya kidal. Apa itu kidal? Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh psikolog Jim Ward Nichols dari Stephen Institute of Technology, New Jersey, Amerika Serikat. Berasal dari kata kid dan adult yang berarti orang yang berumur dewasa, tapi masih senang menikmati kebiasaan anak-anak. Kalau kata Kompas.com, fenomena kidal itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Tapi bisa disebabkan oleh ekonomi orang tuanya yang mapan dan persaingan kerja antar laki-laki dan perempuan. Atau kalau menurut Profesor Psikiatri dan Psikologi University of Pittsburgh, Bu Beatrice Luna, orang yang mengalami fenomena kidal ini pas remajanya kurang main. Jadi pas usia dewasa, dia balas dendam tuh. Dampaknya apa?
Kalau menurut dosen psikologi UNISA, Bu Ratna Yunita, kalau fenomena kidal ini terus dilakukan oleh yang bersangkutan, maka akan berdampak bagi sikapnya dalam mengambil keputusan. Bayangkan misalnya kalau dia jadi presiden ya. Pak, negara kita diserang, Pak. Mana mainan saya? Mana mainan saya? Ini apa maksudnya? Selesai tugas, masa jabatannya habis, kemas-kemas ruangan kerja. Isinya cuma map biru sama map merah, sama buku-buku bacaannya. Ini nggak anak muda banget kalau kayak gini Pak Anies. Anak muda tuh nggak suka yang kayak gini, nggak suka membaca, nggak suka anak muda. Anak muda tuh sukanya pemimpin yang kayak gini, yang di ruangannya nih full hobi-hobi dia. Ya mungkin ini mainan anaknya lupa dibawa, tapi yang nggak banyak itu juga. Yang gua khawatir ini, di situ kan ada Tamiya. Nanti di ruangan wakil presiden takutnya ada trek Tamiya-nya tuh buat dia main balap-balapan. Gua takutnya begitu. Tapi emang ini yang disuruh sama anak muda kita. Ya kita lapang dada aja. Orang anak muda kita sukanya kayak gini kok pemimpinnya nggak perlu kerja. Yang penting kelihatan muda. Anjay. ANJAY. Asik juga tuh, nggak perlu kerja yang penting kelihatan muda ya. Lagian sih kalau normalnya gitu ya, di meja kerja itu ya bolehlah ada mainan 1-2 gitu, nggak setumpuk gitu juga. Nanti yang ada malah ganggu tuh, waktunya kerja malah mainan, kan lucu tuh. Iya nggak sih? Lalu bagaimana menurut Bung Rocky Gerung ya? Karena ini Bung Rocky Gerung juga sempat untuk menyindir ya. Kita lihat videonya. Tapi ada juga rupanya yang coba bela Gibran. Karena Pak Habibie wakil presiden juga senang mainan karena dia macam pesawat di, di meja kerjanya. Sebenarnya apa pentingnya ribut-ribut soal ini, Bung Rocky, dan nanti kita kaitkan dengan soal buku ya, karena Anda kan bagaimanapun dikenal sebagai pencinta buku. Ada istilah dalam bahasa Latin, manusia itu adalah homo ludens. Jadi makhluk yang bermain-main sebetulnya. Tapi kata homo ludens itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kapasitas intelektual manusia untuk bermain. Jadi permainan itu selalu ada hubungannya dengan kemampuan konseptual seseorang. Tuh orang yang bermain boneka tentu punya kemampuan imajinasi yang berbeda dengan orang yang mempermainkan apa namanya itu bricks itu tuh Apa ya? kubis itu. Kubis ya. Tentu iya itu. Atau mereka yang milih untuk main apa namanya Uno di TikTok atau apalah, itu beda dengan yang main Tetris zaman dulu. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya apa yang ada di meja seorang presiden atau seorang pemimpin itu menunjukkan sesuatu yang terhubung dengan hobi dia yang akan dia kaitkan dengan tugas dia tuh. Nah kalau Pak Habibie di atas mejanya ada banyak model pesawat, memang dia mencintai pesawat itu sebagai hobi sekaligus sebagai potensi dia untuk mengembangkan ilmunya kan. Setiap kali dia lihat pesawat, kita tahu kalau kita baca Pak biografi Pak Habibie, dia selalu mengingatkan bahwa pesawat itu efek yang paling dramatis dari pesawat adalah merancang, atau yang memuaskan dia adalah merancang sayap pesawat. Karena dalam sayap pesawat itulah ditentukan sebetulnya arah angin, gravitasi, potensi untuk lift up segala macam. Jadi dia bisa terangkan itu model pesawat sebagai permainan dengan konsep-konsep teknologi. Kan menarik kan? Ya. Itu bedanya tuh. Nah kalau di meja seseorang ada mainan dan itu sekedar untuk membuang-buang waktu dia, itu tentu di dalam otaknya nggak ada konsep kan. Lain kalau misalnya Pak Gibran itu menerangkan bahwa itu ada Tamiya di situ, itu ada hubungannya dengan semacam apa namanya nih startup atau komputer game yang memungkinkan dia berpikir strategis untuk menjadikan misalnya Solo sebagai ibu kota semacam Silicon Valley. Kan itu menarik juga sebetulnya tuh, tapi kan nggak keluar dari cerita-cerita itu kan. Jadi kita lihat bahwa hobi Pak Gibran itu ya memang bermain-main. Hobi Habibie itu adalah memainkan pikirannya, itu bedanya. Ya. Itu ya kata Bung Rocky ya, bahkan beliau mengatakan ya itu tandanya beliau nggak ada konsep gitu ya. Nah tapi benar juga kalau misalnya netizen menyamakan Gibran dengan Pak Habibie, yang dimana di meja kerja Pak Habibie banyak pesawat gitu ya.
ya itu sangat wajar sekali guys, karena kan yang Pak Habibie itu hobi dengan pesawat dan beliau yang menciptakan sayap pesawat itu agar tidak pecah tuh ya, apa namanya itu, crack gitu ya. Jadi wajar saja dong beliau ada pesawat di meja kerjanya. Jadi ketika nanti ada tamu yang datang, beliau bisa menjelaskan sekalian mengambil miniaturnya. Lah tapi kalau cuma mainan-mainan kosong doang ngapain gitu kan? Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Halo guys, kita kemarin mungkin sempat bingung ya, kenapa kok Gibran tiba-tiba mundur dari wali kota Solo. Ternyata ini jawabannya. Ya, terjawab sudah apa motif Gibran mundur dari jabatan wali kota Solo meninggalkan rakyatnya. Ya semua tak lain demi sang adik dan kelompoknya. Kemarin waktu belusukan di DKI ternyata elektabilitas adiknya cuma 1%. Belum lagi banyak juga orang yang protes gitu ya. Kenapa kok wali kota Solo sibuk belusukan di DKI Jakarta? Nah sekarang dia belusukan di Semarang bersama dengan teman satu kubunya yang kemungkinan akan maju di Pilkada Semarang. Ya dan nggak ada yang bisa protes kan, karena sekarang sudah mundur dari jabatan wali kota Solo. Dan saya rasa ini sekaligus juga untuk membantu adiknya yang kemungkinan akan memilih Pilgub Jawa Tengah, karena sepertinya ya kurang laku lah di DKI Jakarta. Dan yang lebih parah lagi kan kemarin ini kita dengar ya Gibran nggak mau menolak mundur dari jabatan wali kota dengan alasannya untuk menjalankan tugas ya, dan kewajiban sebagai wali kota dulu sampai selesai hingga nanti pelantikan. Tapi nyatanya masih ada waktu 4 bulan sudah mundur. Masih ada 4 bulan dari pelantikan tiba-tiba mendadak mundur dari jabatan. Kok sepertinya kita familiar ya dengan yang seperti ini ya. Pagi A, sore B. Ya, semoga saja orang-orang Jogja bisa lebih bijaksana menyikapi politisasi seperti ini. Karena cara-cara ini sepertinya sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat mengobrol bansos untuk menaikkan suara anaknya waktu Pilpres kemarin gitu ya. Nah, karena tim pencitraan pasti akan bekerja total ya, agar semuanya tampak natural. Sementara itu di DKI, sang adik sudah berusukan di Batu sang kakak, rajin sholat Jumat, dikawal ormas gitu ya. Dan yang terakhir itu sampai menemui dan PKS ya, menggoda PKS, meminta PKS yang mengajukan kader sendiri sebagai cagup DKI, yang mungkin juga untuk menjegal Pak Anies gitu, karena surveinya cuma 1%, kalah jauh dari Anies dan Pak Ahok. Nah, sementara di Jawa Tengah, jagoan Gerindra ini dijadikan wamen. Nah kebetulan wali kota Semarang, kader lawan jadi tersangka. Nah, jadi pesaing-pesaing sudah disingkirkan. Lawan mendapat masalah dan jalan makin terbuka. Ya semuanya akan dicoba untuk menciptakan peluang dan kemungkinan-kemungkinan dengan segala macam cara. Yang penting menang. Salam. Gara-gara Mas Gibran, artis-artis pada mau nyalon di pilkada. Hancur. Dari level tertinggi, dulu maksain kan jadi wakil presiden. Ya nggak heran sih kalau level daerah juga begitu. Kemarin Marcel udah, terus Kaesang. Sekarang puncak komedinya Raffi sama JJ nih. Hah? JJ Slebel nyalon, Pak? Gimana rasanya, Cek? Slebel? Duh, bukan, Cok. JJ yang itu loh. Ini JJ siapa ya? Kita nggak mempermasalahkan kok kalau artis masuk politik. Ya, kalau istilah sekarang kan human rights. Iya, tapi kalau kayak Marcel, Cok, background pendidikan aja nggak jelas. Kita aja nggak tahu dia kuliah apa enggak. Marcel emang tukang lucu. Tapi ada yang lebih lucu, partai yang musuh dia. Dan lebih lucunya lagi, kalau dia menang. Terus siapa lagi? Kaesang. Mas, gak usah ente ngomongin mau maju sama siapa dulu dah. Umur ente aja belum cukup. Kok udah bicara pasangan aja? Lagian, Dadi Wong sih sabar toh mas. Kemarin baru aja ngubah peraturan buat ngebantuin Mas Gibran. Masa mau langsung diubah lagi buat Mas Kaesang? Kalau A.A. Raffi mah, bosen lah. Dia emang udah dari lama kepengen. Tapi JJ ini siapa, Cok? Ya makanya, kalau dari atas sudah nyontoin, otomatis ke bawahnya juga ikut. Pusaran partainya itu doang lagi. Kalau nggak PAN, Gerindra
Gerindra. Terus kalau udah begini, lu lulus dari ilmu politik mau kemana, Pak? Paling jadi host cek kodam aja gua. Nah ya itu paling bener aja lah udah. Jadi host cek kodam aja. Karena memang lagi rame nih cek kodam nih. Kodamnya apa gitu ya kan. Gile bener. Kita lanjut guys. Nah, lunturnya Jokowi efek di pilkada usai Prabowo presiden. Nah, ini kita lihat di angka survei Litbang Kompas, yang memilih Prabowo itu ada 65% dan Jokowi 61%. Saya kira wajar Bang ya, saya kira wajar. Ketika Pak Prabowo ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka ya magnet, ya sesungguhnya itu semua ada di Prabowo. Apalagi nanti pasca 22 Oktober. Ya, semakin turun Pak Jokowi Pak, ya. 40 lama-lama 0 Pak, lama-lama 0. Kita harus pahami itu kawan-kawan, ya. Karena magnet itu ada pada kekuasaan. Apa yang menjadi daya tawar. Nah, ada yang bilang kok Gibran gimana Gibran katanya, kok nggak dapat ini efek di pilkada DKI Jakarta. Loh Gibran siapa? Ya, Anda melihat Ma'ruf Amin, ada nggak efeknya Ma'ruf Amin di pilkada? Ada nggak efeknya Ma'ruf Amin dalam perpolitikan? Dia itu hanya wakil presiden. Yang menjadi punya efek itu presiden Pak, pemimpin. Ya, jadi ya rekan-rekan harus terima semuanya bahwa nanti ketika Jokowi ini turun dia akan semakin memudar, nanti lama-lamanya 0. Ya, tidak punya efek apa-apa. Seperti itu kawan-kawan ya. Walaupun kamu bilang kamu mencintai, kamu menyayangi Pak Soeharto aja sampai sekarang masih banyak yang menyayangi kok. Masih banyak yang suka kok. Tapi apa efeknya dalam perpolitikan? 0. Oke. Bang, lo kalau punya duit 7.500 buat beli apaan? Beli ini sih, cakwe. Kenyang tuh, lumayan kenyang sih, meskipun nggak bergizi, nggak apa-apa, yang penting kenyang. Kok nggak bergizi ya? Iya, anak kos lah, obat anak kos. Terima kasih bang. Bang, lo kalau punya duit 7.500 buat beli apaan? Beli gorengan 10. Tapi gua bohong dulu ke pedagangnya, gua nggak bayar 3. Oh harus bohong dulu ya? Iya. Udah bohong nggak bergizi. Gak usah lagi. Bang, lu kalau misalkan dikasih uang 7.500 bakal beli apaan bang? Wah pas banget nih, gue mau beli makanan kucing nih 7.500. Kenyang nih, bonus lagi bisa miau 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 miau. Asik, makan gratis. Astagfirullahaladzim. Tumben-tumbenan lo makan nasi. Biasa makan Whiskas. Kira gue Anggora. Ini gue dapat makan siang gratis. Katanya budgetnya 15.000. Dapatnya malah cuma segini. Ya, ini nggak update sih, Teh. Anggaran itu udah dipotong lagi jadi 7.500. Anggaran diturunin. Nggak menterinya aja sekalian. Waduh, ini mah Teh lebih sederhana dari rumah makan sederhana. Lagian anggaran segala dipotong ya. Udah kayak penonton bayaran. Ya, mungkin ada fee manajemen kali, Teh. Emang, yang makan siang gratis nggak kenyang, Bi. Yang kenyang siapa, Teh? Yang makan anggaran. Wadaw. Segala anggaran dipotong jadi setengah. Itu potongan anggaran atau kinerja pemerintah. Aduh, udah ya. Bahaya lu ah. Habisin Ege, ntar menterinya nangis lu. Ya udah, lu mau gue suapin? Wait, sorry nih, Teh. Gue emang paman lu, tapi sorry, gue nggak bisa disuap. Gile Lundro, pokoknya kalau netizen mah asik aja lah ya. Selalu berinovasi membuat video yang lucu gitu. Walaupun negara lagi genting juga, pokoknya hajar deh yang lucu, yang penting bisa ketawa gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Braga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.